Kembali bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Seorang istri di Palopo, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan usai ditikam suaminya sendiri. Nah, pemirsa, ini korban ditikam karena menolak ajakan suami untuk rujuk setelah terjadi percekcokan rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga tewas mengenaskan dengan luka tusuk di bagian perut. Korban tewas mengenaskan di sebuah kamar wisma di Jalan Andi Jema Palopo, Sulawesi Selatan. Korban diduga tewas akibat ditikam oleh suaminya sendiri karena korban menolak pelaku rujuk akibat percecokan rumah tangga. Usai melakukan olah TKP, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku sudah kami kantongi identitasnya. Doakan mudah-mudahan cepatnya pelaku tertangkap. Kemudian untuk pelaku kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Dari modus kenapa terjadi dugaan pembunuhan ini kami masih lakukan terus pendalaman, dan terhadap pelaku sudah dilakukan upaya pengejaran. Polisi mengimbau agar pelaku segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Nah, kalau yang satu ini gara-gara masalah utang, pemirsa, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ini menganiaya anak tirinya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Ya, pelaku ini tersulut emosi saat menagih utang mendapatkan perkataan kasar dari korban. Penganiayaan antara ayah dan anak tirinya di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, terekam kamera pengawas. Kejadian ini berawal saat pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menagih utang. Warga sekitar berusaha melerai keduanya. Pasca kejadian tersebut, pelaku melarikan diri. Sementara korban yang sempat dibawa ke rumah sakit nyawanya tak tertolong. Polisi berhasil menangkap Asrul Daeng Tompo di Maros setelah pelaku sempat berpindah-pindah tempat persembunyian. Gara-gara hutang, pria berusia 58 tahun ini tega menganiaya anak tirinya hingga korban tewas. Korban meminjam uang kepada pelaku 5 juta rupiah dan berjanji akan dilunasi menjadi 6 juta rupiah. Namun korban baru membayar 3 juta rupiah. Sementara pelaku yang datang untuk menagih hutang mendapat perkataan kasar dari korban. Tersulut emosi, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Berarti 5 juta, kembalian 6 juta. Dalam jangka 2 bulan. Dua bulan? Iya, 2 kali bayaran. Nah, sebelum kejadian ini sudah berapa dia bayar kembalian kita? Baru 3 juta. Keterangan yang kita dapatkan untuk sementara, motifnya ini adalah utang piutang. Jadi tersangka memberikan uang piutang kepada korban, dan pada saat ditagih korban dia tidak terima dan terjadi cekcok di situ. Akhirnya terjadilah perkelahian dan mengakibatkan tertusuknya korban ini oleh si tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 351 ayat 3 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Ya, pemirsa, ini korban dibunuh anak lelaki yang merawatnya selama ini karena ingin mencari pekerjaan. Wahid, 50 tahun, warga desa Gayam, Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tidak bernyawa di ruang tamu rumahnya. Korban pertama kali ditemukan anak perempuannya Erika Sekar Ayu yang curiga rumah ayahnya dalam kondisi gelap dan pintu terkunci. Saat ditemukan, pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusukan. Sementara anak korban lainnya atas nama Fahri Agung Ervanto tidak diketahui keberadaannya. Saat diperiksa, Erika juga tidak menemukan pakaian adiknya di kamar. Baju ini darah, tak buka lagi, posisi dada ini udah bolong 3, kayak ditusuk pisau. Di situ kan di rumah cuma ada adik saya sama bapak. Terus kecuriganya ya pertama di adik.
Setelah hampir 1 minggu buron, pelaku pembunuhan yang tak lain anak laki-laki korban berhasil ditangkap polisi di wilayah Solo, Jawa Tengah. Dalam pelariannya, Fahri Agung bersembunyi di sebuah masjid. Saat ditangkap, polisi juga menemukan pisau yang digunakan korban membunuh ayahnya. Dari pengakuan tersangka, dirinya tega membunuh ayah kandungnya karena tidak ingin lagi merawat korban yang menderita stroke. Alasannya, pelaku ingin mencari pekerjaan. Berapa kali? Kalau dia itu 3. Sempat hentikan darahnya enggak? Enggak. Kamu tinggal aja? Iya. Setelah saya sadar itu saya panik ya. Panik langsung kabur itu. Itu kenapa saya kayak gini, saya gitu gak tahu gitu. Pelaku ditemukan berdasarkan hasil lidik dari informasi warga di Pasar Kliwon di Solo. Tadi sebelumnya pelaku sempat melarikan diri, menghilang dari lokasi kejadian. Pelaku sendiri siapa dan? Pelaku sendiri merupakan anak dari korban atas nama Fahri. Tersangka dijerat pasal KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selanjutnya, mencoba memperkosa pegawai toko roti, seorang pria di Semarang diringkus petugas Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, aksi pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli ini lalu melecehkan korban terekam kamera pengawas. Inilah aksi percobaan pemerkosaan terhadap AM 17 tahun pegawai toko roti di Jalan Tegal Sari Raya, Semarang yang terekam CCTV. Saat beraksi, pelaku berinisial J, 23 tahun, warga Semarang Selatan ini berpura-pura menjadi pembeli dan menanyakan produk roti kepada korban yang saat itu sedang berjaga seorang diri. Saat toko dalam kondisi sepi, korban yang hendak melayani pelaku malah diperlakukan tidak terpuji, bahkan diseret ke kamar mandi untuk diperkosa. Namun aksi bejatnya gagal setelah korban melawan dan memberontak. Pelaku yang panik lalu kabur mengendarai motornya yang terparkir di luar. Berbekal hasil rekaman, pelaku diringkus aparat Polrestabes Semarang tak lama usai melancarkan aksinya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat beraksi karena melihat korban sendirian dan kondisi sekitar sepi. Ketika korban sedang menjaga toko, kemudian si pelaku ini masuk, pura-pura jadi pembeli, kemudian menghampiri penjual, itu mencoba melakukan pemerkosaan dan perbuatan cabul dan disertai dengan penganiayaan. Kemudian oleh korban melawan sehingga upaya dari tersangka untuk melakukan pemerkosaan itu bisa digagalkan. Selanjutnya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang dan dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Korban pencabulan calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 14 orang. Ya, pemirsa, tidak hanya anak di bawah umur, ini ternyata ada juga wanita dewasa yang menjadi korbannya. Polres Alor, Nusa Tenggara Timur kembali menemukan fakta baru terkait pencabulan yang dilakukan oleh SAS, calon pendeta yang ditangkap saat pulang ke Kupang. Korbannya awal 9 orang kini bertambah menjadi 14 orang. Tidak hanya anak di bawah umur, korban baru yang melapor ada yang merupakan wanita dewasa. Motifnya selain merayu, tersangka SAS juga mengancam akan menyebarkan video mesum para korban. Sekarang sudah bertambah jadi 14 orang. Dari 14 orang ini 10 orang ini masih di bawah umur dan 4 sudah dewasa. Kemudian dari 10 orang yang anak-anak ini 9 orang merupakan korban persetubuhan. Yang 1 orang ini hanya dikirim-kirim gambar porno, gambar vulgar. Jadi ranahnya masuk undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, aparat Satreskrim Polres Alor menangkap SAS, pria 35 tahun, yang juga vikaris atau calon pendeta karena dilaporkan mencabuli belasan korbannya dalam rentang waktu Maret 2021 hingga Mei 2022. Pencabulan ini terungkap setelah SAS menyelesaikan tugas pelayanan gereja di Alor dan kembali ke Kupang guna persiapan pentabisan menjadi pendeta. Selain pencabulan, SAS diduga juga telah menyebarkan foto tanpa busana sejumlah korbannya ke media sosial.
Pencabulan ini terjadi saat SAS ditugaskan menjadi pelayan gereja, dan pencabulan ke para korban terjadi saat SAS mengajar di sekolah minggu yang diikuti banyak anak di bawah umur. Para korban mengaku pernah dicabuli di kompleks gereja dan di sejumlah tempat lain dan di waktu yang berbeda. Sementara itu pemirsa, seorang anggota polisi kini harus ditahan karena memperkosa keponakannya sendiri di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, hukumannya akan ditambah sepertiga karena korban masih berada di bawah umur. Aibda AR, anggota polisi yang bertugas di Intelkam Polres Kota Mobagu, kini harus mendekam di sel tahanan. Ia menjadi pelaku pemerkosaan keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Korban diperkosa di rumah pelaku pada tahun 2020. Aksi bejat pelaku diketahui saat korban melamar menjadi polisi wanita. Namun korban tidak lolos seleksi dengan alasan tidak perawan lagi. Korban pun melaporkan ini kepada keluarganya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diperkosa sebanyak 3 kali. Menurut ibu korban melaporkan ke kami dan sesuai juga laporan polisi yang dibuat secara singkat di SPKT, itu sudah 3 kali sekitar bulan April dan Mei tahun 2020 itu dilakukan terjadi dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri, oknum polisi ini. Usai melakukan perbuatan bejatnya, pelaku pun mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Saat ini sudah kita lakukan penahanan, jadi yang bersangkutan kita proses baik secara pidana, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua korban, dan secara dinas sidang kode etik ya, yang ancamannya adalah pemecatan rekan. Jadi Aibda AR dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukuman akan ditambah karena pelaku masih ada hubungan keluarga dan korban masih di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Mabes Polri menggelar sidang banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Verdi Sambo. Nah pemirsa, ini hasilnya pemirsa. Komisi Kode Etik menolak banding yang diajukan serta memecat Verdi Sambo tidak dengan hormat. Sidang Komisi Kode Etik atas banding yang diajukan Verdi Sambo digelar di Gedung TNCC Mabes Polri. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto memimpin langsung jalani sidang pemecatan Verdi Sambo yang berlangsung selama 3 jam dari pukul 10 hingga pukul 13 Senin siang. Hasilnya Komisi Kode Etik dengan suara bulat memutuskan menolak banding yang diajukan Verdi Sambo dan memecat Verdi Sambo tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Keputusan pemecatan Verdi Sambo diambil secara kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan sidang Komite Kode Etik. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Hasil keputusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan Verdi Sambo atas putusan Komisi Etik. Sementara proses administrasi terkait keputusan pada sidang banding ini akan diproses dalam waktu 5 hari sebelum disahkan dan diserahkan secara langsung kepada Verdi Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cegah tindak penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi. Polda Jambi melakukan razia dengan melibatkan anjing pelacak. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.